Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini, saya Anindita Nanda dan rekan saya Alif Fuka akan menjelaskan mengenai metode peramalan time series pada praktikum MAP 2. Untuk definisi peramalan atau forecasting merupakan metode untuk memperkirakan informasi yang bersifat prediktif dalam menentukan arah di masa depan dengan menggunakan data historis sebagai acuan, di mana prinsip peramalan sendiri itu diantaranya ialah peramalan melibatkan kesalahan atau error, peramalan sebaiknya memakai tolak ukur kesalahan peramalan, serta peramalan jangka pendek lebih akurat dari peramalan jangka panjang. Untuk analisis peramalan terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif, di mana kuantitatif meliputi metode kausal, yaitu menentukan hubungan variabel untuk meramalkan nilai suatu variabel di masa depan. Sedangkan metode time series itu untuk menemukan pola dalam sederetan data historis dan mengekstrapolasikan pola tersebut di masa yang akan datang. Untuk analisis kualitatif diantaranya ialah metode eksplorasi, yaitu mulai dengan masa lalu dan masa sekarang sebagai titik awal dan berpindah ke masa yang akan datang dalam suatu metode heuristik dengan melihat kemungkinan yang ada. Sedangkan pada metode normatif, yaitu mulai dengan kondisi yang akan datang dengan menentukan tujuan atau sasaran yang akan datang, kemudian melihat kemungkinan kapan hal tersebut bisa dicapai. Terkait perencanaan dan peramalan, untuk peramalan time series itu memprediksi kejadian di masa yang akan datang lebih tepat serta membantu proses perencanaan sehingga perumusan kebutuhan, contohnya yaitu infrastruktur ataupun kejadian-kejadian rutin yang dapat menjadi tantangan atau hambatan dalam perencanaan. Sedangkan untuk contoh peramalan sendiri, dalam perencanaan diantaranya ialah jumlah penduduk, resiko, dan pola kejadian bencana, kondisi perekonomian, dan lain sebagainya. Untuk konsep dasar dan asumsi dalam peramalan sendiri, untuk konsep dasar sendiri itu tidak memandang suatu kejadian sebagai dampak dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi karena dianggap sulit untuk mengukurnya, serta sistem dipandang secara sederhana sebagai generating process yang tidak diketahui bagaimana proses terjadinya. Sedangkan untuk asumsi sendiri, kejadian dianggap sebagai suatu hal yang terjadi akibat masa lalu dan bisa diprediksi dengan mempertimbangkan kejadian masa lalunya tersebut. Tahapan analisis meliputi 5 tahapan. Yang pertama yaitu mendefinisikan tujuan peramalan yang mencakup variabel dan retak tahun. Selanjutnya ialah mengidentifikasi pola data, yaitu stasioner, siklis, tren, ataupun musiman. Yang ketiga yaitu memilih metode yang akan digunakan, baik smoothing maupun dekomposisi. Selanjutnya yaitu memilih metode terbaik. Metode terbaik yaitu metode yang memiliki error paling kecil. Sedangkan yang terakhir yaitu menggunakan metode untuk melakukan peramalan. Untuk mengidentifikasi pola data, yaitu terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama stasioner atau horizontal, H, terjadi apabila data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan. Yang kedua yaitu tren atau T, terjadi apabila terdapat kenaikan atau penurunan sekuler data secara jangka panjang. Season atau S, terjadi apabila data terjadi pengulangan secara alamiah dalam jangka waktu yang pendek atau tertentu, atau sering disebut dengan well-defined. Dan yang terakhir yaitu cyclic atau C, terjadi apabila data musiman terjadi pengulangan pada jangka waktu yang panjang, sehingga tidak dapat diprediksi. Untuk metode pada analisis time series, yaitu terdiri dari 2, smoothing dan metode dekomposisi. Untuk smoothing sendiri, itu merupakan pembobotan pengamatan masa lalu dalam suatu data time series untuk meramalkan masa depan. Sedangkan metode dekomposisi itu mencoba mengidentifikasi 3 komponen yang mendasari pada data yang ada. Untuk selanjutnya yaitu analisis dengan menggunakan SPSS yang akan dijelaskan oleh rekan saya Alif Fuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita langsung masuk saja ke bagian SPSS untuk praktikum analisis time series, di mana yang pertama-tama kita membutuhkan data yang runtun, yaitu di sini saya mengambil data 1 tahun pada tahun 2021 untuk nilai tukar dolar Singapura terhadap nilai rupiah. Di sini langkah yang kita lakukan pertama kali yaitu memberikan tahun untuk data bulan tersebut. Caranya yaitu
kita klik data, kemudian define date and time, klik di sini, terus kita pilih years month. Di sini kita tuliskan tahunnya sesuai data yang kalian pakai. Kemudian di sini kita tulis 1 karena dimulainya dari bulan pertama ya. Lalu kita klik OK. Nah, setelah ini kita minimize saja. Nah, di sini udah tertulis ya untuk tahunnya tahun 2001, bulan pertama, bulan kedua, sampai seterusnya bulan ke-12. Nah, selanjutnya kita masuk ke moving average. Yang pertama kita lakukan yaitu kita cari dulu single moving average dari data yang ada. Caranya gimana? Di sini kita klik transform ya. Lalu kita pilih create time series. Lalu di sini ada datanya, yang data angkanya kita masukkan, rupiahnya kita klik di sini. Lalu di bagian function kita pilih prior moving average. Ini ya, jangan salah. Terus span-nya di sini kita kasih 3. Kenapa 3? Karena kita merata-ratakan 3 data sebelumnya, yaitu pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, makanya kita pakai 3 periode. Di sini kita isi 3, lalu kita klik change, lalu kita klik OK di sini. Nah, di sini berarti melambangkan, berarti first datanya itu case number of non-missing values. Berarti dimulai datanya itu pada data keempat. Oke. Nah, di sini pada data keempat. Kenapa pada data keempat? Karena seperti yang kita masukkan sebelumnya tadi, kan tadi kita masukkan angka 3. Berarti di sini merata-ratakan nilai Januari, Februari, dan Maret untuk dipakai di bulan selanjutnya, yaitu bulan April. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita mencari double moving average. Sama halnya seperti sebelumnya, langkahnya yaitu tinggal kita klik transform, lalu create time series. Kemudian yang sebelumnya ini kita keluarin dulu ya, jangan pakai data yang sebelumnya itu, kita keluarkan. Nah, kita pakai data yang terbaru nih, yang rupiah underscore 1. Nah, di sini kita klik PMA rupiah ini. Nah, kita masukkan. Nah, di sini sama juga, kita pilih prior moving average, tapi span-nya di sini kita masukin angka 2 ya. Kenapa? Karena ini double moving average. Oke, kita masukkan saja angkanya 2. Kita klik change. Nah, jangan lupa diklik change, baru oke. Nah, di sini kita dapat. Nah, di sini bisa kelihatan di mana first data yang dari double moving average itu dimulai pada baris ke-6, atau lebih tepatnya pada bulan Juni. Setelah dapat ini semua, kalian bisa pindah ke SPSS untuk melakukan analisis selanjutnya. Baik, selanjutnya dari data yang kita dapat tadi, kita masukkan yaitu ke Microsoft Excel ya. Di sini caranya gimana untuk mencari single moving average, perlu diperhatikan. Berarti caranya itu, kalau misalnya di sini single moving average, kita pakai kolom yang single moving average ya. Nah, berarti di sini kita klik sama dengan, kemudian kita pilih si SMA-nya atau si SRP-nya ini. S di sini yaitu nilai tukar dolar Singapura terhadap rupiah. Di sini kita klik, dikurungin dulu, lalu dikurang dengan single moving average pada bulan April. Kita tutup kurung, kemudian kita kuadratkan. Lalu kita klik enter saja. Nah, habis itu langsung kita tarik aja sampai bawah. Nah, kita udah dapat ya. Selanjutnya ke yang double moving average. Caranya gimana? Sama aja kayak sebelumnya, sama dengan
tutup kurung, lalu kita pilih si double moving average-nya. Nah, di sini ya, kalau yang tadi kan pada bulan April. Nah, kalau yang sekarang itu sesuai dengan barisnya ya, yaitu pada bulan Juni, dimulai bulan Juni, lalu kita kurang dengan S double accent ini double moving average yang kita udah dapat di aplikasi SPSS. Oke, sama kita kuadratnya. Oke, kita klik enter, kita tarik aja langsung. Nah, selanjutnya di sini cara langkah selanjutnya kita melakukan total dari masing-masing metode, yaitu single moving average dan double moving average. Caranya gimana? Sama aja, tinggal kita pakai rumus sama dengan sum. Nah, kita klik, nah kita tarik aja di kolom single moving average, kita klik enter. Nah, udah. Nah, kita tarik ke kanan juga buat double moving average. SSE ini jadi sum square error, kemudian di sini kan kalau tadi udah kita nyari jumlahnya. Nah, untuk MSE ini atau mean square error, kita cari rata-ratanya dari si single moving average dan double moving average. Caranya ya kita pakai rumus saja sama dengan average. Nah, di sini kita klik ya. Nah, kita klik ini aja, enter. Nah, kita tarik ke kanan. Nah, udah kita dapat hasilnya dua-duanya. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan ini, kemudian kita lanjutkan masuk ke dalam aplikasi SPSS lagi ya. Di sini, nah di sini kita pengen membuat grafik plotting dari data yang kita udah analisis nih ceritanya. Nah, di sini kita grab, terus kita pilih grab board template chooser. Kemudian mohon maaf salah sebelumnya. Di sini kita klik grab, kemudian kita pilih legacy dialog, kemudian kita pilih di sini line. Nah, di sini kita pilih multiple, kemudian di sini untuk data in chart array kita pilih values of individual case, kemudian kita define, kita klik. Nah, di sini kita masukin data-data yang kita analisis tadi apa aja, data-data angkanya itu. Nah, di sini kita ada rupiah kan ya, rupiah awal di sini. Kemudian single moving average ini, single moving average yang si rupiah 1 nih, ada rupiah 1 sama rupiah 5. Nah, kita masukin sama rupiah 5. Nah, kita klik aja sini cash number. Kemudian nah, setelah semuanya udah kita masukin ya, yang baik nilai rupiahnya, single moving average-nya, double moving average-nya. Nah, kita di sini klik langsung klik OK aja. Nanti grafik plottingnya keluar. Kita tunggu. Nah, berikut merupakan grafik plottingnya ya, dari data yang kita analisis. Mungkin nanti kita bisa lanjut aja di PPT untuk penjelasan. Nah, selanjutnya di sini setelah kita dapatkan dua ini, kita cari yang mana nilainya terkecil untuk kita lakukan analisis selanjutnya. Nah, dari nilai MSE ini kita dapatkan kan bahwa yang double moving average yang paling kecil. Nah, oke. Setelah kita mendapatkan data yang tadi, kita menggunakan double moving average. Berarti kita pindahin datanya nih ke awal ini, kita pindahin ke kolom selanjutnya, tabel selanjutnya untuk melakukan perhitungan uji TLS. Nah, di sini kita pakai mulai dari jangan sesuai ini ya, jangan sesuai bulan Juni, karena kita butuh data dia untuk kita pergunakan pada bulan selanjutnya. Jadi kita melakukan uji TLS itu dari bulan Juli, seperti itu. Sama seperti sebelumnya. Jadi periodenya ditambah 1 sebagai bulan Juni itu dijadikan bulan awal atau
0 lah, angka 0 seperti itu. Nah, jadi di sini kita caranya gimana? Tutup kurung. Nah, S double aksen I plus 1. Nah, berarti I-nya itu 0 ya. Jadi kita masukin 0, 0 tambah 1 berarti 0-nya itu kan bulan Juni, berarti Juni ditambah 1 itu bulan Juli. Berarti di sini kita pakai ini. Lalu kita kurangin ya. Kita kurangin sama XI ditambah 1. Nah, berarti XI ini nilai tukar rupiah yang awal sebelum kita melakukan analisis. Nah, berarti kita klik ini. Kita tutup kurung, lalu kita bagi dengan XI. XI ini berarti X0. X0-nya itu berarti pada bulan Juni. Nah, dan pada bulan. Nah, kita tutup kurung, kita kuadratkan kemudian. Nah, kita tutup kurung lagi, kita klik enter. Nah, udah. Di sini kita langsung tarik aja. Nah, kemudian di sini jangan lupa kita sum di sini. Nah, kita sum semuanya. Totalnya, jadi kenapa kita pakai total, karena itu untuk menghitung nilai U pada data yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ngitung yang bagian kolom keduanya. Caranya gimana? Sama juga, tapi ini kan karena XI semua ya, berarti oh ya, ini nah, berarti XI ditambah 1 berarti pada bulan Juli ya. Berarti kita tutup kurung bulan Juli. Nah, kita klik, kita kurangkan dengan bulan awalnya atau bulan Juninya. Kita tutup kurung, kita bagi dengan si bulan awalnya, si bulan Juni. Kita tutup kurung lagi, kemudian kita kuadratkan. Nah, kita tarik, udah semua kita tarik langsung. Nah, yang sebelah kita sum juga sama sebelahnya. Nah, cara mencari nilai U seperti yang tadi saya bilang, itu tinggal pengakaran dari jumlah kolom pertama. Jadi SIRT, jumlah kolom pertama itu yang ini ya, yang awal ini. Nah, berarti ini dibagi dengan jumlah kolom yang kedua. Nah, kolom kedua itu kita katakan. Nah, di sini kan berarti nilainya kurang dari 1 ya. Karena dia kurang dari satu berarti metode double moving average ini lebih cocok dipakai daripada metode naif. Apa sih metode naif itu? Metode naif itu jadi metode yang nggak masuk akal. Kenapa bisa dibilang nggak masuk akal? Karena dia melakukan penentuan tahun berikutnya berdasarkan data yang udah ada pada pada keadaan tersebut. Contoh, jadi dia beranggapan bahwa pada bulan Januari ini, data bulan Januari ini kan pada tahun 2021 ya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Singapura. Dia beranggapan bahwa pada tahun berikutnya, pada bulan yang sama akan terjadi lagi keadaan seperti ini, yaitu nilai tukar rupiah itu $1 Singapura sama dengan 9.519,25 rupiah. Nah, karena nggak masuk akal tersebut, jadi dari data ini kita dapatkan bahwa metode double moving average lebih baik dipakai dibanding metode naif seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke perumusan moving average. Karena tadi kita udah gunakan bahwa penentuannya itu berdasarkan double moving average. Nah, di sini kita melakukan perumusan untuk melakukan peramalan masa yang akan datang. Berapa sih nilai, misalnya nilai 20 tahun ke depan lagi itu berapa sih nilai dolar itu misalnya. Oke, nilai dolar Singapura terhadap rupiah seperti itu. Langsung aja kita masuk ke sama dengan. Nah, ini untuk menentukan nilai A. Jadi A nanti akan dipakai di rumus pada kolom ketiga ini, yang paling terakhir. Caranya gimana? Ya tinggal kita tutup kurung, lalu di sini ada 2 ya, 2 dikali
S aksen dikurang S double aksen. Berarti caranya yaitu, nah di sini berarti kan ini kita kali ya, kan 2 dikali S aksen. S aksennya itu yang ini, yang bagian kolom B. Kita klik di sini, kita kalikan, kita kurangkan dengan S double aksen. S double aksen itu yang pada kolom C. Nah, kita tutup kurung, kita aja langsung. Udah semua, kita langsung tarik aja ke bawah. Udah kita dapetin. Nah, kita lanjut ke bagian penentuan nilai B. Di sini dalam B kakak asumsikan yaitu N sama dengan 2. Jadi berarti 2 dibagi 2 dikurang 1, jadi kan 2 ya. Berarti 2 sama dengan 2 dalam kurung kita kalikan sama S. Jadi nilai S aksen dikurang S double aksen dulu, baru dikalikan 2. Kalau tadi kan cuma 2 dikali S aksen, baru dikurangkan dengan S double aksen. Berarti S aksen di sini kita pakai ini, kita kurangkan dengan yang ini S double aksen. Tutup kurung, kita klik enter. Oh ya, yes, ada kalinya ya, jangan lupa. Nah, kita tarik sampai bawah. Nah, udah nih, kita udah dapet. Berarti kita lanjut ke, nah selanjutnya kita lanjut ke kolom yang ketiga, yaitu kolom F ya. Nah, di sini caranya itu sama dengan penjumlahan, berarti A kita tambah dengan B, tambah dengan B. B ini masih kurung mulai kurung. Nah, di sini kalau M-nya kita asumsikan 1, itu nanti bakalan diganti dengan bulan. Nanti kita lanjut ya, nah kalikan dengan 1. Nah, di sini udah enter, kita langsung drag aja sampai bawah. Nah, di sini caranya berarti kita udah dapat nih semua hasilnya sampai bulan terakhir. Nah, di sini misal kita pakai data ya, misal pakai data pada bulan ini, pada bulan Desember. Jadi untuk kita memakai rumus ini untuk peramalan tahun berikutnya, kan ini kan 2021 ya. Nah, misalkan kita pengen 2022 bulan Desember nih, Desember. Ini 2021 bulannya itu bulan Desember, terakhirnya itu bulan Desember. Nah, enggak deh, ini jangan Desember, misal kita pengen sampai November. Nah, sampai November lah ya. 2022 November itu berapa sih kurs nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Singapura? Nah, caranya gimana? Ya udah, kita tinggal sama dengan, berarti sini sama dengan. Nah, kita pakai nilai A-nya itu dari A terakhir. A terakhir itu A bulan Desember ini. Kita pakai. Nah, lalu di sini kita kurangi dengan kita tambah dengan B. B-nya pada bulan ini. Nah, di sini baru kita kalikan dengan si B ini, kita kaliin dengan bulannya. Nah, ini kan berarti kan Desember, berarti 11 bulan ya. 11 bulan kita kali 11. Nah, kita tutup kurung. Nah, tutup kurung lagi. Nah, baru kita klik enter. Oh iya, baik. Jadi ada yang kurang tadi. Jadi ini jangan lupa dikaliin sama 11 kurang ini. Nah, sip. Kita kaliin sama 11. Nah, kita dapat. Nah, jadi perkiraan nilai tukar rupiah terhadap dolar Singapura pada bulan November tahun 2022 itu sebesar 9.818,28 rupiah. Jadi ini sama dengan 1 SGD.
atau nilainya tersebut sama dengan $1 Singapura ya. Seperti itu, teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi dari data yang ada, output yang kita hasilkan yaitu dari yang pertama yaitu untuk single moving average, di mana dari tabel tersebut menunjukkan analisis rata-rata menggunakan nilai span atau tadi kita sebut periodenya itu 3, di mana dengan perataan 3 objek data yaitu pada bulan Januari, Februari, dan Maret, di mana itu dirata-ratakan kemudian hasilnya dipakai pada bulan keempat yaitu bulan April dan sampai akhirnya pada data ke-12 yaitu bulan Desember. Kemudian untuk tabel yang kedua di mana menunjukkan analisis rata-rata menggunakan double moving average dengan nilai span yaitu 2 tadi ya. Merupakan data uji kedua setelah single moving average tadi yang hasilnya terdapat pada data ke-6 yaitu pada bulan Juni dan akhirnya pada data ke-12 bulan Desember. Selanjutnya, oh iya, sebelum masuk ke sini kita masuk ke yang sebelum tadi ada yang lupa disampaikan, di mana kan dari kesimpulan ini kita dapat bahwa nilainya itu pertama kuncinya di sini. Kita lihat dari MSE mana yang lebih kecil, nilai mean square error yang lebih kecil antara SMA sama DMA atau single moving average dan double moving average. Di sini karena yang lebih kecil double moving average, berarti yang kita pakai yaitu DMA yang single moving average yang kita pakai. Kemudian karena nilai dari step selanjutnya nilai U-nya itu kurang dari 1, maka kesimpulannya tadi kan udah disebutin bahwa metode double moving average ini lebih cocok dipakai dibanding menggunakan metode naif sebelumnya. Oke, kita masuk ke PPT lagi. Nah, setelah hal tersebut kita dapat grafik plotting dari masing-masing analisis yang kita udah lakuin, dimana yang warna biru ini merupakan grafik dari nilai kurs sebenarnya antara nilai tukar rupiah dengan dolar Singapura. Kemudian yang warna merah ini merupakan grafik dari single moving average. Kemudian untuk yang warna hijau ini merupakan grafik dari double moving average. Dilihat dari hal tersebut bahwa ada kecenderungan kemiripan antara grafik sesungguhnya yang warna biru ini dengan si double moving average. Kan kelihatan nih di sini ada kayak lekukan yang hampir mirip di sini trennya itu. Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa double moving average ini memiliki metode ini memiliki keakuratan yang baik di dalam melakukan analisis. Seperti itu. Mungkin cukup sekian ya dari penjelasan kali ini. Hal ini disesuaikan dengan data yang kalian pakai dan yang kalian gunakan ya dalam menganalisisnya nanti. Cukup sekian dari saya dan Anin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.